materi ini, Bapak akan membahas tentang nilai mutlak. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita belajar. Pertama-tama, apa sih mutlak X itu? Mutlak X disimbolkan dengan garis X garis. Tadi mutlak X disimbol dengan garis X garis. Seperti ini. Atau misalnya mutlak Y, garis Y garis, mutlak Y. Nah, sekarang kalau seperti ini dibaca apa? Cintaku mutlak, woy. Oke, kita sekarang kembali serius kembali ya. Kalau kebanyakan buku matematika yang kita pelajari, kita sering menemukan definisi nilai mutlak seperti ini. Ada mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar dari 0, atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sekarang Bapak akan jelaskan logikanya terlebih dahulu, baru kita akan mengetahui ini maksudnya apa sih. Mutlak X adalah konotasinya adalah X mutlak positif atau X selalu positif. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya mutlak negatif 3. Definisi dari mutlak X adalah selalu positif, maka mutlak negatif 3 adalah 3. Nah, sekarang misalnya mutlak 5. 5 kan sudah positif. Berarti dia ya langsung saja mutlak 5 sama dengan 5. Contoh satu lagi, mutlak negatif pi itu sama dengan ya, mutlak negatif pi sama dengan 3,14 dan seterusnya. Ini nilai mutlak itu harus selalu positif. Definisi dari mutlak X itu sendiri adalah sebenarnya mutlak X definisinya adalah jarak titik 0 dan X pada garis bilangan. Jadi misalnya apa, ada garis bilangan ya, di tengah-tengah ada 0. Kemudian di sini ya, di sini ada dari 0 ke 4. Ini kan ada 1 2 3 4. Berarti ada di sini 4 ya, kelihatan 4 satuan. Jadi mutlak 4 ini sama dengan 4. Jadi jarak mutlak 4 itu adalah jarak dari 0 ke 4. Berarti 4 satuan. Bagus. Sekarang kalian sudah melewati tahap pertama dari materi ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin kalian tadi dengerin saya atau tidak. Nah, untuk itu saya akan memberikan 4 pertanyaan yang harus kalian kerjakan dulu di sini. Setelah itu kita lanjutkan materinya selanjutnya. Yang pertama, mutlak min 5. Mutlak min 5. Yang kedua, mutlak 0. Yang ketiga adalah mutlak min akar 3. Mutlak min akar 3. Dan yang keempat adalah mutlak minta uang jajan. Oke, sekarang kita bakalan lihat contoh-contoh soal nilai mutlak selanjutnya. Contoh yang pertama, mutlak A sama dengan 6. Maka nilai A sama dengan 6.
Dan yang kedua adalah A sama dengan negatif 6. Yang kedua, nilai mutlak C sama dengan negatif 2. Maka nilai nilai C sama dengan 2 dan C sama dengan negatif 2. Benar? Ya, salah. Kita perlu kembali lagi kepada definisi awal. Jadi nilai mutlak itu harganya selalu positif. Jadi kalau di sini harga mutlak C sama dengan negatif 2, ini berarti pernyataan soal tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Itu salah. Selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X dikurangi 3 sama dengan 7. Yang pertama kita selesaikan dulu yang pertama ya. Jadi ini kita hilangkan tanda mutlaknya ini. Jadi X dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian X diturunkan, X sama dengan 7 dikurangi ini dari negatif pindah ke ruas kanan menjadi positif ya. 3, X nya sama dengan 10. Kemudian yang kedua, X kelihatan dikurangi 3 sama dengan negatif 7 ya. Kita turunkan lagi X nya, X sama dengan negatif 7, ini dipindahkan ruas plus 3, jadi X nya sama dengan negatif 4. Jadi nilai X yang memenuhi adalah, kita masukkan sini misalnya X nya 10 dikurangi 3 sama dengan 7, dan ini negatif 4 dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 3, harga mutlak ya sama dengan 7. Benar. Jadi nilai yang memenuhi adalah 10 dan negatif 4. Oke, sekarang kita coba contoh lain ya. Harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3X ditambah 1. Nah, kalau tadi kan di sini berupa angka, sekarang berupa variabel lagi ya. Tapi ini tetap bisa kita selesaikan. Yang pertama, X kurangi 2 sama dengan 3X ditambah 1. Kita kumpulkan nilai yang X dan yang tidak punya variabel. Jadi X ini dikurangi 3X sama dengan 1 ditambah 2. Jadi negatif 2X sama dengan 3. X sama dengan negatif 3 per 2 ya. Dan yang kedua, kelihatan ya, kedua, jadi X dikurangi 2 sama dengan dalam kurung 3X ditambah 1, negatif 3X ditambah 1. X dikurangi 2 sama dengan negatif 3X kurangi ini dikalikan ya 1. Jadi X ditambah 3X sama dengan negatif 1 ditambah 2. Maka X ditambah 3X jadi 4X sama dengan negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. Jadi X nya sama dengan 1 per 4. Namun jangan buru-buru dulu setelah kalian menemukan jawabannya ini ya. Kita coba substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan ini tadi ya, ke dalam soalnya. Jadi apakah dia memenuhi atau tidak. Kita ambil yang X sama dengan 4. Kita ganti X yang ada di soal ini ya dengan 1/4. Jadi harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3X ditambah 1 ya. Soalnya seperti ini. Kita ganti X nya dengan nilai 1/4 ini. 1/4 ini harga mutlak ya, dikurangi 2
sama dengan 3 dikali 1/4 ditambah 1. Maka diperoleh, dikalikan ya, 1/4 dikurangi 8/4 ya, harga mutlak sama dengan 3/4 ditambah 1. Maka ini negatif 7/4 harga mutlak sama dengan, ini dikalikan ya, 3 ditambah 4/4. Maka ini karena harga mutlak ya, harga mutlak negatif 7/4 berarti 7/4 sama dengan 7 ya per 4 ya. Ini jadi memenuhi. Oke, kita hapus dulu. Setelah itu kita coba substitusikan nilai ini ke dalam soal ini, apakah dia memenuhi juga. Harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3X plus 1. Jadi ini kita ganti, negatif 3/2 dikurangi, ini harga mutlak ya, 2 sama dengan 3 dikali negatif 3/2 ditambah 1. Oke, 2 kali 2 4, berarti harga mutlak negatif 3/2 dikurangi 4/2 sama dengan, ini dikalikan ya, negatif 9/2 ditambah 1. Jadi negatif 3 dikurangi 4 berarti harga mutlak negatif 7/2 sama dengan, ini dikalikan ya, negatif 9/2 ditambah 2/2. Harga mutlak 7/2 sama dengan, harga mutlak negatif 7/2 masih saya sama dengan 9 ditambah 2, negatif 9 ditambah 2 kemudian negatif 7/2. Ini harga mutlaknya ya 7/2 sama dengan negatif 7/2. Apakah ini sama? Tidak kan? Ini 7/2, di sini negatif. Maka ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan ini tadi ya adalah X sama dengan 1/4. Mengerti? Oke, baik. Oke, jadi di beberapa kasus persamaan nilai mutlak ada nilai X itu yang ternyata kalau kita substitusikan ke soalnya ya, ke persamaan awal, ternyata dia tidak memenuhi. Nah, oleh karena itu apabila kalian menyelesaikan soal-soal tersebut, walaupun kalian sudah memperoleh nilai X, maka sebaiknya kalian substitusikan dulu ke dalam soal tersebut apakah dia memenuhi atau tidak ya. Jadi jangan buru-buru menentukan nilai X. Oke, baiklah. Untuk contoh soal yang kedua ya, kan Bapak kasih harga mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan harga mutlak X ditambah 1. Ini dua-duanya sama-sama harga mutlak. Jadi ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama kita selesaikan, 2X dikurangi 5 sama dengan X ditambah 1. Untuk yang kedua, 2X dikurangi 5 sama dengan negatif ya dalam kurung X ditambah 1. Nah, seperti ini. Nanti kita selesaikan. Oke, yang pertama harga mutlak ini ya. Yang pertama berarti 2X ini dikurangi 5 sama dengan X ditambah 1. Jadi 2X sama dikurangi 5 X nya dipindahkan ruas dari positif menjadi negatif, jadi negatif X sama dengan, ini satunya turun, 5 juga pindah ke sana jadi positif 5. Jadi 2 dikurangi 1 adalah X.
2x dikurangi 1x adalah 1x. Maka ini 6. Ini persamaan yang pertama diperoleh ini ya. Nah, nilai x-nya apakah ini nanti memenuhi atau tidak, nanti kita tinggal mensubstitusikan ke dalam soal tersebut. Yang kedua, 2x dikurangi 5 sama dengan negatif x ditambah 1 ya. Jadi 2x dikurangi 5 sama dengan ini dikalikan negatif x supaya kurungnya hilang, negatif dikali positif, negatif juga dikurangi 1. Kita pindahkan ruas, 2x ini positif x ya, negatif x pindah jadi positif x, kelihatan, sama dengan negatif 1 ini turun, ini pindah ruas menjadi positif 1, positif 5 maksud saya. Jadi ini 3x sama dengan negatif kok negatif, sama dengan positif 4, utang 1 bayar 5 berarti masih 4, x nya sama dengan 4/3. Oke, sampai di sini paham? Oke, dari penyelesaian tadi didapatkan nilai x nya sama dengan 6 dan x sama dengan negatif 4/3. Oh sorry, 4/3 tadi, bukan negatif ya. Ini coba ini disubstitusikan ke sini. Ini juga apakah dia persamaannya memenuhi atau tidak ya. Ini kita ganti x nya dengan 6. Harga mutlak yang pertama 2x dikurangi 5, harga mutlak sama dengan harga mutlak x ditambah 1. Jadi harga mutlak 2 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan harga mutlak 6 ditambah 1. 2 kali 6 berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 6 tambah 1 harga mutlak, ini harga mutlak ya, mutlak 7 dengan harga mutlak 7 sama dengan harga mutlak 7 sama dengan 7 ya. Jadi ini memenuhi ya karena sama ya, ini sama dengan ini. Oke, peroleh berarti yang memenuhi ini yang pertama. Coba sekarang kita masukkan yang ini. Oke, yang kedua kita masukkan x nya nilai ini ya, x sama dengan 4/3. Kita ganti aja, 2 dikali 4/3 dikurangi dalam kurung ya, dikurangi 5 sama dengan ini diganti juga 4/3 ditambah dengan 1. Kalikan aja, 8/3 kurangi 5 sama dengan kalikan 3 kali 1 3 tambah 4 7/3. Ini dikalikan 3 dikali 5 15 8 dikurangi 15 berarti negatif 7/3. Harga mutlak ya sama dengan harga mutlak 7/3. 7/3 sama dengan 7/3 ya. Ini juga memenuhi. Jadi kedua nilai x ini memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini ya, persamaan ini adalah nilai x yang memenuhi persamaan tadi di atas adalah ini ya, x sama dengan 6 atau x sama dengan 4/3. Oke, jelas? Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Bapak tentang nilai mutlak. Nah, kemudian silakan kalian kerjakan, ada 2 tugas dari Bapak ya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan A dan B di akhir video ini ya. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan ya. Oke, sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.